Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal akhwat al karimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali lisan kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Jalla wa'ala, di mana Allah senantiasa mencurahkan kepada kita karunia-Nya yang tak terhingga, yang tak mampu kita menghitung betapa besar dan banyaknya anugerah taufik dari Allah Jalla wa'ala yang telah kita konsumsi. Kemudian dengan nikmat tersebut mampu mengantarkan diri kita sebagai tujuan daripada diciptakan manusia itu sendiri. Maka sempurnanya nikmat yang kita terima, kemudian itu disempurnakan lagi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan dimudahkan urusan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selayaknya kita yang mengaku beriman kepada Allah untuk memperbanyak lisan kita mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji syukur hanya milik Allah, segala pujian hanya milik Allah al-Khaliq. Hanya kepada Allah kita haturkan kesemua pujian itu, dan hanya kepada Allah yang paling berhak. Ya, hanya kepada Allah lah letak semua pujian. Maka ayyuhal akhwat al karimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, juga pada kesempatan ini kita bermunajat kepada Allah. Kita berada di tempat terbaik, di salah satu dari taman-taman surga Allah tabaraka wa taala, di majlis ilmu. Kita berdoa kepada Allah agar Allah tidak mencabut manisnya atau rasa manisnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad juga ya tak luput kita sampaikan, kita
sebut salawat, senantiasa kita basahi lisan kita untuk bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang mengimani beliau dengan risalah yang beliau bawa, kendati kita tidak bertemu dengan beliau di atas dunia, akan tetapi kita berharap kecintaan kita kepada beliau termasuk dari golongan dalam keumuman ayat, ya, dalam keumuman ayat wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum. Kita berharap kita masuk dalam kelompok yang ketiga yang Allah sebutkan di dalam ayat ini, ya. Kita tidak mungkin masuk dalam kelompok yang pertama karena telah berlalu masanya, berlalu zamannya, masa para sahabat muhajirin. Juga kita tidak bisa masuk dalam kelompok yang kedua, kaum Ansar, orang-orang yang beriman, orang-orang Madinah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka menolong orang-orang muhajirin yang berhijrah dari kota Mekah menuju kota mereka. Tapi kita berharap dengan salawat, dengan ittiba kepada sallallahu alaihi wasallam, kita termasuk adalah orang-orang yang tidak tertolak, ya, yang tidak tertolak kedatangannya di telaga Al-Kautsar, di telaga yang Allah janjikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal akhwat al-karimat rahimani wa rahimakumullah. Ramadan itu tinggal menunggu hari, ya, tinggal menghitung hari, ya. Lebih kurang kita saat ini berada di tanggal 18 Sya'ban, ya, 18 Sya'ban, yang tentunya, ya, kita berada di pertengahan bulan Sya'ban, ya. Maka sebentar lagi kita akan menghabiskan bulan Sya'ban dan akan mendatangi, atau kita akan kedatangan, ya, tamu agung, ya. Kita akan kedatangan tamu agung, ya, di mana tentunya ketika kita kedatangan tamu, tentulah kita akan mempersiapkan, ya, jauh-jauh hari untuk sambutan kita kepada tamu tersebut. Maka tamu yang kita bahas, ya, pada kesempatan siang menjelang sore hari yang berbahagia ini adalah tamu yang tidak asing, ya, tamu yang tidak asing. Dikarenakan apa? Karena kita adalah, kami yakin dan percaya, para akhwat, para ummahat adalah para praktisi Ramadan. Apa? Para praktisi atau para ahlinya Ramadan, ya. Kami yakin dan percaya Ramadan tahun ini bukanlah Ramadan pertama bagi para ummahat dan para akhwat, ya. Ramadan hari ini adalah Ramadan yang kesekian kalinya dalam hidup kita, ya, dalam hidup kita. Namun ayyuhal akhwat al-karimat rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini kita tidak akan membahas tentang apa yang membatalkan puasa, ya, tentang makruhnya puasa atau apa saja yang mubah dalam berpuasa, ya. Dan itu nanti ada pada pertemuan selanjutnya, ya. Kita akan, ya, membahas Ramadan dari sisi yang berbeda, dari sisi yang berbeda. Taib, ayyuhal akhwat al-karimat rahimani wa rahimakumullah. Ramadan sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi adalah sesuatu yang tidak asing, ya. Para ulama salaf pernah berkata, kasratul misas tumitul ihsas, ya. Kasratul misas tumitul ihsas. Seringnya berinteraksi itu mematikan sensitivitas kita, ya. Misalkan
seorang ummahat, ya, seorang ummahat di tahun-tahun pernikahannya yang mungkin sudah beranjak atau sudah berada pada tahun 10 misalkan, ya, ketika sang suami itu pulang salat zuhur, itu pasti tidak disambut dengan pelukan, ya. Kenapa? Karena sudah biasa, sudah biasa. Berbeda halnya dengan ketika suami itu, ketika kita baru menikah, akadnya baru kemarin malam, tahu-tahu suami kita pergi zuhur, ketika dia pulang ke rumah ada hal yang baru, ya, ada hal yang baru. Nah, ayyuhal akhwat al-karimat rahimani wa rahimakumullah. Misalkan, ya, misalkan kita bawa kaidah ini dalam perkara urusan dunia. Ya, kita bawa perkara ini atau kaidah ini dalam perkara urusan dunia. Ya. Misalkan, ya, seseorang yang tidak terbiasa dengan TPU. Apa TPU? Tempat, ya, tempat sampah, ya, tempat sampah, ya, tempat pembuangan sampah, ya, TPS, tempat pembuangan sampah, maka orang-orang yang bekerja di bagian ini, mereka tidak merasa, ya, tidak merasa terganggu, ya. Bahkan acap kali kita lihat, ya, mereka memakai masker dengan seadanya, ya. Akan tetapi berbeda halnya dengan kita yang menganggap ini sesuatu hal yang menjijikkan, sehingga ketika kita berkunjung ke tempat ini, mungkin di antara kita ada yang mual atau jangan-jangan sampai kepada muntah, ya kan. Namun ayyuhal akhwat al-karimat rahimani wa rahimakumullah, ketika berlalunya waktu sehari, 2 hari, 3 hari, ya, kita berkunjung di tempat pembuangan sampah ini, maka sensitivitas penciuman kita pun akan menyatu dengan aroma alam, ya, menyatu dengan aroma alam. Sudah tidak ada lagi kita mual-mual. Mungkin, ya, awal-awal kita sampai taraf muntah, kemudian di hari-hari berikutnya cuma sampai pada taraf mual, kemudian seiringnya berinteraksi membuat kita terbiasa dengan pemandangan di depan kita, ya. Taib. Dan ini tidak masalah, ya. Ini tidak masalah, dan ini sah-sah saja, ya. Atau misalkan ketika seseorang yang asing ketika melihat khinzir atau daging khinzir, ya, itu diperjualbelikan di pinggir-pinggir jalan, yang notabene, ya, mungkin orang ini berada di lingkungan muslim awalnya, dia tidak terbiasa melihat ini di hadapan matanya. Kemudian ketika dia bersafar ke negeri di mana itu kaum muslimin menjadi minoritas, dia pun melihat pemandangan yang asing bagi dirinya, ya, yang asing bagi dirinya, sehingga apa yang terjadi, ya, dia pun mual atau mungkin disertai dengan muntah dan semisalnya. Akan tetapi berlalunya waktu, berlalunya hari demi hari, ya, jalan yang ditempuh itu juga, maka aroma tadi, ya, sensitivitas penciumannya pun menyatu dengan apa yang ia saksikan. Taib. Tetapi ayyuhal akhwat al-karimat rahimani wa rahimakumullah, kaidah ini menjadi musibah bila mana kaidah ini kita bawa dalam perkara din, ya. Kaidah ini, kaidah kasratul misas tumitul ihsas, akan menjadi tidak baik atau boleh dikatakan musibah kubra, musibah yang sangat besar bila itu dikaitkan dalam perkara din, dalam perkara agama. Misalkan sebagaimana yang akan kita sambut dalam beberapa hari ke depan, kurang dari 2 minggu, ya, datangnya tamu agung yang namanya bulan suci Ramadan. Di dalamnya memiliki fawaid yang sangat-sangat besar, ya. Tapi kita menganggapnya biasa-biasa saja.
Toh Ramadan sebagaimana Ramadan-Ramadan yang telah berlalu dari kehidupan kita, yang telah kita lewati. Ini musibah. Ya, ini musibah. Seringnya kita yang praktisi Ramadan, ya, bertemu dengan Ramadan, akan tetapi kita memandang Ramadan, ya, tidak ada lagi yang istimewa, ya, tidak ada lagi yang khusus, tidak ada lagi yang membuat kita terharu, tidak ada yang membuat kita bergembira dengan bergembiranya yang hakiki. Ya, maka ada orang, ya, datang Ramadan, dia mengeluh, aduh Ustaz, omset saya Ramadan berkurang Ustaz, karena usaha saya di bidang jualan air minum, ya, jualan jus Ustaz, berkurang omset saya. Seolah-olah dia mencela datangnya bulan suci Ramadan, yang notabene ketika dia mencela Ramadan, secara tidak langsung dia telah mencela yang menciptakan bulan suci Ramadan, yakni Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Atau dia akan garuk-garuk kepala, aduh datang Ramadan lagi, saya nak bisa lagi usaha ini, aduh datang Ramadan, ya. Hal-hal yang biasa ia lakukan di pagi hari, yakni sahur, sarapan, ya, meminum secangkir kopi, ya, tidak bisa ia lakukan, sehingga menurut dia datangnya Ramadan adalah sebuah pengekangan, sebuah jeruji bagi dirinya dari untuk mengkonsumsi daripada apa-apa yang terhidang untuknya. Tayyib ayyuhal akhwat al-karimat rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita utarakan dan paparkan di awal tadi, kaedah kasratul misas ketika itu berkaitan dengan perkara agama, perkara din, maka ini menjadi musibah. Ya, ini menjadi musibah. Kita para praktisi Ramadan, para ahlinya Ramadan, kami katakan ahli Ramadan karena kita tidak asing dengan bulan suci Ramadan. Ada yang telah bertemu Ramadan 25 kali, ada yang bertemu Ramadan 30 kali, ada yang telah bertemu Ramadan 15 kali terhitung dari usia balik dan berakal. Tapi, ya, tak sedikit dari kaum muslimin dan muslimah, mereka biasa-biasa saja ketika tamu agung yang dinanti-nantikan, ya, berupa datangnya bulan suci Ramadan, mereka menyambutnya dengan biasa-biasa saja. Taib, ayyuhal akhwat al-karimat rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana juga yang telah kita sebutkan tadi, kita akan membahas Ramadan dari sisi yang berbeda. Apa itu? Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita tahu bersama bahwasannya, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita ketika datang bulan suci Ramadan, ya, dibuka surga, futihat abwabil jannah, ya, dibuka pintu surga, ya, kemudian dikunci, ditutup pintu neraka dan syaitan-syaitan dibelenggu, menunjukkan dimudahkan urusan kita untuk beramal di bulan suci Ramadan, ya. Karena kita tahu bahwasanya bulan suci Ramadan adalah bulannya ibadah, ya, bulannya ibadah. Tapi ayyuhal akhwat al-karimat rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan hadis ini seharusnya membuat kita, ya, merasa mawas diri. Seharusnya hadis yang akan kita sebutkan ini membuat kita harus, ya, lebih teliti. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, "Raghima anfun rajulin," celaka seseorang, ya. Nabi mengatakan celaka seseorang, ya,
Sangat jarang Nabi mengatakan seseorang celaka, sangat jarang, menunjukkan ya keseriusan beliau terhadap sebuah perkara. Ya, beliau mengatakan celaka seseorang. Ya, kita lanjutkan. Rajulin dakhala alaihi Ramadan. Ya, celaka seseorang bila datang kepadanya Ramadan, masuk kepadanya Ramadan. Thumman salakha, kemudian berlalu daripadanya Ramadan. Ya, berlalu daripadanya Ramadan. Fala yughfarlah, sementara dirinya tidak mendapatkan keampunan dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Padahal kita tahu bersama tadi, ya, Nabi mengkhabarkan tentang dibukanya futihat abwabil jannah, dibukanya pintu-pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggu para syayatin. Ya, urusan untuk beramal soleh itu sangat besar. Namun ketika datang Ramadan, suman salakha, berlalu Ramadan, fala yufarlah, sementara dirinya tidak termasuk orang yang mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka raghima anfun, celaka dia, celaka, ya, celaka. Maka ayyuhal akhwat al-karimat rahimani wa rahimakumullah, sudah berapa Ramadan yang telah kita lewati? Ya, sudah berapa? 15 kah? 20 kah? 25 kah? Atau lebih daripada itu? Sudah bagaimana kualitas Ramadan kita yang telah lalu? Ya, ya, bagaimana kualitas ibadah kita? Kualitas ibadah Ramadan kita dari Ramadan yang telah kita lalui. Ya, maka ayyuhal akhwat al-karimat rahimani wa rahimakumullah, bukankah kita ini, ya, tidak akan pernah kembali kepada masa lalu? Ya, tidak akan pernah kembali ke masa lalu. Semua amal-amal kita waktu yang telah berlalu itu tidak akan pernah kembali. Sebagaimana ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, irtahalatid dunya mudbiratan wartalahatil akhirah mukbilatan. Kehidupan dunia itu berjalan mundur, meninggalkan kita, ya. Wartahalatil akhirata mukbilatan, dan kita itu berjalan menyongsong dengan yang namanya kehidupan akhirat. Ya, kehidupan akhirat. Ya, tidak ada yang bisa memutar Ramadan keempat dari kehidupan kita, Ramadan yang ke-10 dari kehidupan kita, atau Ramadan yang pertama sekali kita berpuasa di dalamnya. Tidak bisa kita putar. Ya, maka ayyuhal akhwat al-karimat rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan tahun ini, maka maksimalkanlah potensi itu, maksimalkanlah, ya, asahlah, ya, perbanyaklah kualitas-kualitas Ramadan kita, perbaiki dia kualitas Ramadan itu dari Ramadan yang telah kita lalui dari kehidupan kita. Karena kita tidak tahu apakah Ramadan ini adalah Ramadan terakhir. Apakah Ramadan ini, tentunya Ramadan dari sisi usia kita akan semakin berkurang. Bisa tertinggal 3 kali Ramadan lagi, 2 kali Ramadan lagi, 12 Ramadan lagi, atau jangan-jangan kita tidak bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Tidak ada yang tahu. Dalam perkara ini adalah perkara gaib. Semua ilmunya hanya ada berada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka oleh kerana itu ayyuhal akhwat rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai berlalu Ramadan, terlebih Ramadan di tahun ini, ya, kita mendapatkan kelapangan sebagaimana kita tahu bersama bahwasanya beberapa waktu belakangan, ya, kita sulit beramal dikarenakan pandemi yang mendera negeri kita, yang berimbas
kepada Kepulauan Nias ini, ya, alhamdulillah pada tahun ini kita mampu, ya, beribadah, ya, dengan memaksimalkan semua, ya, potensi yang kita miliki untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayolah akhwat al-karimat, jangan sampai, ya, datang Ramadan, datang tamu agung kepada kita, kita merasa enggak ada beban, ya, kita merasa enggak ada beban, ya. Ya, inilah yang kita singgung di awal tadi. Datang Ramadan, datanglah, ya. Toh Ramadan tidak asing bagi kita, ya. Artinya ada anggapan, ada sebagian orang anggapan kalau datang Ramadan, kalau saya ibadah ya dapat pahala, kalau tidak ya 50-50, saya tidak berdosa, ya. Ini adalah ucapan-ucapan keliru, ya. Ini adalah ucapan-ucapan yang batil, ya. Bagaimana seseorang kalau saya beribadah ya dapat pahala, kalau saya enggak tarawih Ustaz, kan sunnah Ustaz, sunnah, ya. Dia lupa bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa seseorang qama ramadan, ya, salat di malam Ramadan, ya, imanan, penuh iman dan penuh, ya, penghisaban, ya, dari Allah tabaraka wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan ampunkan kesalahannya yang telah lalu. Maka ada sebagian kaum muslimin, ya, karena disibukkan dengan bukber, ya, sibuk bukber ini, bukber angkatan ini, sehingga membuat dirinya udah kecapean, tidak sanggup lagi untuk melaksanakan yang namanya salat tarawih. Maka ini adalah kekeliruan, ya, kekeliruan. Karena ayolah akhwat al-karimat rahimani wa rahimakumullah, ajang bukber itu ya di mana kalau bukan Ramadan? Bukber pondok pesantren alumni di Ramadan, bukber anak aliyah ya di Ramadan, bukber alumni kuliah ya di Ramadan juga. Semua bulan Ramadan itu dihiasi dengan bukber. Maka acap kali kita dapati sibuk dengan bukber, ketika masuk solat isya udah solatnya di rumah-rumah, udah solatnya enggak berjamaah, udah solatnya masing-masing. Bahkan acap kali sudah, ya, tidak tepat waktu lagi. Ya, ini salah kaprah dalam memahami bulan suci Ramadan. Maka ayolah akhwat al-karimat rahimani wa rahimakumullah, ketika kita tidak mampu mengoptimalkan Ramadan, maka waktu kita itu akan menjadi hujjah kepada kita nanti di padang mahsyar, ya. Waktu akan dilemparkan kepada kita, inilah waktu yang telah kalian habiskan, ya. Tidak kalian manfaatkan waktu Ramadan yang Allah berikan kepada kalian, sementara kalian berleha-leha dengan Ramadan, ya, berleha-leha, ya. Ramadan yang dirindukan oleh ahli kubur, oleh penghuni kubur, kita berleha-leha dengannya. Kita tidak mau berletih-letih di dunia ini untuk mendapatkan kenikmatan yang abadi, ya. Surga ayyuhal akhwat al-karimat rahimani wa rahimakumullah, itu tidak didapatkan dengan berleha-leha. Ala annan na'im la yudraku bin na'im. Sesungguhnya surga itu, sesungguhnya kenikmatan itu, surga tidak akan didapatkan dengan berleha-leha, dengan bersantai-santai. Kita butuh berletih. Berletih dalam maksudnya adalah berletih dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kepada kita untuk beramal, ya. Kesempatan. Karena hari ini ayolah akhwat al-karimat, hari di mana kita bisa beramal, yaumul amal bila hisab, hari yang kita bisa beramal tanpa ada hitungan-hitungan ganjaran pahala di hadapan kita. Wa ghadan, ya, hisabun bila amal, hari esok, hari di mana kita
telah meninggal dunia, ya, hari di mana hari akhirat, di situ yang ada hanyalah hari hisab tanpa lagi bisa beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Maka ayyuhal akhwat al-karimat rahimani wa rahimakumullah, maka manfaatkan waktu kita, ya. Harus ada yang berbeda, ya, dari Ramadan kita sebelumnya. Ya. Jangan kita lalai dengan Ramadan, menganggap sepele Ramadan. Isi semua amunisi kita terkait dengan Ramadan, ya. Maka pada kesempatan ini kita akan sebutkan ada 5 poin, ya. Ada 5, ya. Bagaimana kita menyambut bulan suci Ramadan, ya. Semoga dengan 5 poin yang akan kita sampaikan ini membuat perbekalan kita kepada menyambut bulan suci Ramadan itu lebih mengoptimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan tahun ini, sehingga Ramadan tahun ini terasa spesial bagi kita. Taib. Yang pertama, persiapan kita dalam menyambut bulan suci Ramadan, ini poin yang pertama, adalah doa dan tawakal, ya. Doa dan tawakal. Ketika kita memasuki bulan suci Ramadan, ayyuhal akhwat al-karimat rahimani wa rahimakumullah, jangan kita menyandarkan semua ibadah itu dengan kemampuan fisik. Jangan, ya. Karena ibadah sifatnya adalah taufik. Saya ulangi, jangan menyandarkan semua ibadah itu dengan diri kita, dengan kedua lutut kita. Saya mampu ibadah karena fisik saya yang kuat. Karena sesungguhnya ibadah itu bersifat taufik, ya, bersifat taufik, bersifat pemberian, bersifat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Sudah menjadi realita umum, rahasia umum, adanya orang-orang yang sehat tetapi tidak mau berpuasa, enggan berpuasa, bahkan mengkambing hitamkan dengan alasan penyakit mahlah, pekerjaan yang beratlah. Padahal fisiknya mampu, kuat, akan tetapi dia mencari 1000 alasan demi membenarkan dirinya untuk meninggalkan bulan suci Ramadan. Maka acap kali juga kita melihat seseorang yang mungkin terlihat uzur menurut kita untuk dia mengganti puasa di hari yang lain misalkan, atau tidak layak lagi dia untuk berpuasa, akan tetapi dirinya merasa dirinya masih sanggup. Seharusnya kita malu kepada orang yang kedua ini, ya, orang yang kedua ini seharusnya kita merasa malu. Maka ayyuhal akhwat al-karimat rahimani wa rahimakumullah, jangan kita menatap Ramadan, ini poin yang pertama, ya. Jangan menatap Ramadan merasa diri kuat, merasa mampu melahap seluruh amalia-amalia di bulan suci Ramadan tanpa berdoa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ibadah itu adalah taufik. Ibadah itu bukan perkara otot dan otak saja, bukan. Ibadah itu perkara taufik. Ketika Allah mudahkan seseorang untuk beribadah, maka itu adalah kenikmatan. Itu adalah kenikmatan. Maka ayyuhal akhwat al-karimat rahimani wa rahimakumullah, maka Allah tabaraka wa taala ketika berfirman di dalam Quran surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Imam At-Tabari rahimahullah, ya, Imam At-Tabari ketika menafsirkan ayat ini tentang ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa artinya? Kepadamulah kami beribadah dan kepadamulah kami meminta pertolongan. Iyyaka na'budu bermakna adalah ini menjadi tujuan hidup kita. Apa tujuan hidup kita? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah, liyuhawwidullah, untuk mentauhidkan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Iyyaka na'budu. Adapun iyyaka nasta'in adalah jalan untuk mencapai tujuan tersebut. Ya. Jalannya apa? Meminta tolong kepada Allah. Kerana kita tidak akan mampu beramal, kita tidak akan bisa beribadah kamilah tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas. Itu jelas. Ya. Ustaz ulangi. Iyyaka na'budu adalah tujuan diciptakan manusia hanya untuk beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan kepadamulah kami minta tolong. Minta tolong apa? Ini menjadi tujuan, ya, jalan untuk, ya, mencapai tujuan kita, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoa kepada Allah, jangan mengandalkan fisik saja. Ya Allah, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Mudahkanlah urusan kami di bulan suci Ramadan. Berikanlah kami dalam keadaan fisik yang sehat, sehingga kami tetap berada di kualitas ibadah pertama di hari pertama hingga hari Ramadan terakhir. Ya. Jadi itu, ya. Karena tawakal itu sangat berat, ya. Tawakal sangat berat. Maka yang pertama, persiapan kita menyambut bulan suci Ramadan apa tadi? Doa dan tawakal. Taib. Yang kedua, ayyuhal akhwat al-karimat, rahimani wa rahimakumullah. Persiapan kita agar Ramadan kita hari ini lebih berkesan, Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan sebelumnya, ya, adalah tentunya pastikan ilmu kita komplit sebelum satu Ramadan. Sebelum satu Ramadan. Maka ayyuhal akhwat al-karimat rahimani wa rahimakumullah, ya, sedikit kami singgung. InsyaAllah kita besok akan mengadakan daurah Ramadan, ya, terkait dengan fikih Ramadan di masjid kita ini Al-Ihsan, ya, tentang bagaimana fikih Ramadan. Bisa nanti diikuti, bisa hadir, ya, terbuka untuk umum, ya, akan diisi oleh Ustaz Ahmad Pujiono Hafizahullah SPD, SPDI, dan Ustaz Muhammad Aziz, ya, Nasution, dan akan mengisi tentang kaitan dengan fikih Ramadan. Maka di sini, makanya tadi Ustaz sampaikan, Ustaz tidak mengulik secara detail terkait dengan fikih Ramadan pada kesempatan kita kali ini. Artinya, ayyuhal akhwat al-karimat, rahimani wa rahimakumullah, pastikan ilmu kita terkait Ramadan itu komplit sebelum datang satu Ramadan. Jangan nanti kita bahas pembatal-pembatal Ramadan sudah kita berada di 15 Ramadan. Atau jangan nanti membahas Ramadan, membahas apa saja yang memakruhkan puasa itu di tanggal 28 Ramadan. Atau kita membahas terkait iktikaf, ilmunya iktikaf itu di malam 29 Ramadan, ya. Jangan seperti ini. Maka cukupi ilmu Ramadan kita terkait ilmu Ramadan kita di bulan Sya'ban ini, ya. Maka ayyuhal akhwat al-karimat rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita nanti di datang bulan suci Ramadan kita hanya beramal, beribadah hanya mengikuti apa yang kita lihat, tapi tidak kita ilmui, ya. Karena Allah tabaraka wa taala berfirman di Quran surah Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula, ya. Dan janganlah kalian berkata atau mengamalkan sesuatu, ya, yang kalian tidak ada ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, dan hati kalian, kullu ulaika kana anhu mas'ulan, semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya, akan ditanya kepada kita. Maka terkait ilmu Ramadan, fikih Ramadan, seharusnya kita telah tahu semua
perkara-perkara Ramadan itu jauh sebelum datangnya satu Ramadan kepada kita. Ya, dan saya rasa ini pun ya sudah mengerti ya. Dan tidak ada salahnya kita memuraja ilmu kita, karena Ramadan itu tidak datang setiap bulan. Ya, Ramadan itu datang sekali setahun. Muraja ilmu tentang Ramadan. Mungkin ada hal-hal yang terlupakan dari Ramadan kita ya. Kemudian ini poin yang kedua. Poin yang pertama tadi apa? Doa dan tawakal. Yang kedua adalah persiapkan ilmu, persiapkan amunisi kita. Amunisi di sini adalah ilmu. Taib. Persiapan yang ketiga agar Ramadan tahun ini lebih berkesan dari Ramadan sebelumnya, ya, kita butuh yang namanya pemanasan. Ya, kita butuh yang namanya pemanasan. Ya, sebagaimana ya kata Allah tabaraka wa taala, Allah mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 148 tentang amal, tentang beramal, dengan mengatakan bahwasanya Ramadan itu bahwasanya ibadah adalah perlombaan, adalah olimpiade. Apa kata Allah? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba kalian dalam kebaikan. Hanya saja lomba-lomba kebaikan di dalam ini ketika kita mampu beribadah, 100 peserta misalkan beribadah, bisa 100 peserta ini menjadi juara satu bersama. Bisa. Berbeda dengan olimpiade, berbeda dengan perlombaan dunia. Kalau juara satu cuma satu yang dicari. Akan tetapi perlombaan beramal, 1000 peserta, 1000-nya mampu mengoptimalkan kebaikan dalam beramal, maka 1000 peserta ini pun akan mendapatkan predikat nomor wahid. Ya. Maka tidak akan mungkin kita mampu ya beramal di bulan Ramadan tanpa pemanasan. Ya. Karena Ramadan ayol akhwat al-karimat, Ramadan itu seperti atau diibaratkan olimpiadenya ahli takwa. Ya apa? Ramadan itu adalah olimpiadenya ahli takwa. Bagaimana tidak olimpiade ahli takwa? Kita dianjurkan berada dalam kualitas terbaik di satu hari Ramadan, ya, berada dalam kondisi kualitas terbaik di satu Ramadan, terus seperti itu sampai berlalu Ramadan. Jadi bukan dari grafiknya dari bawah itu biasa, kemudian makin lama makin naik. Tidak. Ramadan ya menyajikan atau menyuruh kita berada dalam kualitas tertinggi dari satu Ramadan sampai Ramadan terakhir. Ya. Maka ini tidak akan bisa kita dapatkan tanpa pemanasan. Kita masih berada di bulan Sya'ban, maka pemanasan di sini dalam kaitannya adalah mulai kita ya berpuasa, ya zikir, ya kemudian membaca Al-Quran. Karena tidak mungkin kita mampu melahap, karena Ramadan adalah syahrul Quran, ya. Ramadan adalah bulannya Quran. Tidak akan mungkin kita mampu membaca Al-Quran berlama-lama di bulan suci Ramadan, sementara hari-hari di luar bulan suci Ramadan kita tidak terbiasa dengan mushaf. Ya, baik. Maka poin yang ketiga ini, ayolah akhwat al-karimat, bertahan di kualitas tinggi di setiap hari bulan suci Ramadan itu sangat berat. Maka butuh kepada pemanasan, dan kita masih berada di bulan Sya'ban, belum terlambat ya. Ini poin yang ketiga. Taib. Poin yang keempat, agar kualitas Ramadan kita itu lebih berkesan, lebih baik dari Ramadan sebelum-sebelumnya. Poin yang keempat, perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa? Sebab seseorang itu enggan untuk beribadah atau mengurungkan niatnya beribadah dengan amalia yang seharusnya bisa ia lakukan, tidak lain dan tak bukan penghalangnya itu berupa dosa dan maksiat.
Allah Jalla wa Ala berfirman dalam Quran surah Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, kata Allah. Sekali-kali tidak, hati mereka kotor, hati mereka dipenuhi dengan dosa-dosa yang mereka lakukan sehingga mereka tidak bisa lagi beramal, tidak mampu beramal soleh. Maka ayyuhal akhwat al-karimat, bersihkan wadah kita, karena kita akan mengisi wadah itu, mengisi hati itu dengan beraneka ragam sajian-sajian amalan di bulan suci Ramadan, karena hanya diperuntukkan kepada ahli takwa. Maka bersihkan wadah itu dengan istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sesungguhnya maksiat itu, ayyuhal akhwat, tidaklah seseorang melakukan maksiat dia akan didatangi dengan maksiat-maksiat yang lainnya. Sebagaimana juga kebaikan, ketika seseorang mengamalkan kebaikan, dia akan didatangi dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Sebagaimana para ulama pernah mengatakan, innal hasanat tunadi ukhtuha ya ukhti ya ukhtu. Sesungguhnya amal ibadah itu akan memanggil teman-temannya. Amal saleh akan memanggil teman-temannya. Sebagaimana wa innal ma'siyah, sebagaimana juga maksiat tunadi ukhtuha ya ukhti ya ukht. Sebagaimana maksiat juga akan memanggil teman-temannya. Maksiat akan memanggil teman-temannya. Maka leburlah dosa-dosa kita, karena kita adalah manusia yang tidak luput dari dosa dan kesalahan. Kullu bani Adam khata', setiap bani Adam itu memiliki kesalahan. Maka perbanyaklah lisan kita di bulan Sya'ban ini dengan istighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah melembutkan hati kita dan memudahkan urusan kita ketika kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Kemudian yang kelima dan yang terakhir, ayyuhal akhwat al-karimat rahimani wa rahimakumullah, buat target kita di bulan suci Ramadan. Imma dia target membaca Al-Quran, target sedekah. Misalkan saya harus konsekuen setiap hari harus sedekah 5.000 misalkan, harus ada yang keluar 5.000 dari dompet saya misalkan. Continue seperti itu. Atau saya setiap subuh harus keluar sedekah dari saya berapapun bilangannya. Atau dengan buat target dengan membaca Quran. Atau target kita, saya pingin di bulan suci Ramadan ini sudah hafal misalkan 1 juz misalkan. Juz 30 saya belum hafal, saya harus memaksimalkan bulan suci Ramadan ini. Buat target. Kemudian ayyuhal akhwat rahimani wa rahimakumullah, jangan target kita di dunia, jangan target kita di bulan suci Ramadan dengan target-target duniawi. Di sini sedikit Ustaz sampaikan. Banyak dari kita salah dalam memaknai makna berkah. Apa itu? Ketika datang bulan suci Ramadan, dia kata, alhamdulillah Ustaz, berkah jual beli saya Ustaz. Bulan suci Ramadan, jual beli makanan saya Ustaz di warung, Masya Allah dahsyat Ustaz. Kita tidak mencela mereka menjual, kita tidak mencela kita yang menjual, tidak. Tapi jangan sampai kita menjual tersebut di bulan suci Ramadan menghalangi kita untuk mendapatkan kebaikan dari suguhan bulan suci Ramadan. Maka para salaf, ayyuhal akhwat al-karimat rahimani wa rahimakumullah, ada dari mereka yang jauh-jauh hari belum datang bulan Ramadan, jangankan bulan Ramadan, di bulan Sya'ban, H+1 Sya'ban mereka telah meninggalkan perkara dunia mereka. Maka ada orang yang mengikhlaskan dari sisi materi, dia habis di bulan suci Ramadan. Misalkan seseorang yang harusnya dia mudah untuk pergi ke tempat-tempat, misalkan di kota besar nih, ada orang yang biasa kalau dia pergi kerja dia menggunakan sepeda motor, tapi karena macetnya jalanan besar dia mengutamakan naik taksi. Kalau kota besar kayak Surabaya, kayak kota-kota besar lah, Jakarta, mungkin memiliki waktu yang sangat besar, yang sangat banyak di jalanan, sehingga dia mengorbankan setiap harinya di bulan suci Ramadan naik taksi. Jadi apa yang dia dapatkan fawaidnya?
di taksi dia bisa mengaji, dia bawa mushaf saku, dia mampu mengaji, bisa dia tidur, sehingga ketika balik dari pekerjaannya dan bertemu keluarga di waktu maghrib ketika berbuka, dia fresh lagi sehingga mampu lagi beribadah di malam harinya. Mungkin secara materi dia tidak dapatkan, rugi dia dalam materi, akan tetapi berkah seberkah-berkahnya inilah yang hakiki. Ketika mampu mengoptimalkan potensi kita di bulan suci Ramadan. Maka jangan salah kaprah terkait dengan bulan suci Ramadan berkahnya seperti ini. Tidak selamanya berkah itu dinilai dari nominal fulus, dengan nominal duit. Maka ayolah akhwat al-karimat rahimani wa rahimakumullah, pasang target kita di bulan suci Ramadan. Apa target-target kita yang harus kita capai? Tidak usah muluk-muluk, yang penting itu kita rasa mampu kita lakukan, sehingga ketika kita masuk bulan suci Ramadan ini terasa istimewa, terasa spesial dari Ramadan kita sebelumnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.